Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, telah terjadi pertempuran sengit antara gabungan perguruan-perguruan dengan pasukan prajurit Pajang. Para pemimpin perguruan berusaha menerobos pertempuran untuk mencari keberadaan Pangeran Benowo. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Wajah Kebu Surut menjadi tegang, sementara ketiga orang prajurit pengawal Pangeran Benowo pun telah berdiri di sekitarnya. "Kau membuat aku bingung," berkata Pangeran Benowo kepada ketiga orang pengawalnya itu. Tidak seorang pun di antara mereka menjawab. Sementara itu, pertempuran di halaman belakang pun telah menjadi semakin ribut. Beberapa orang berlompatan masuk, namun beberapa orang pula yang langsung terlempar dengan luka menganga di tubuh mereka. Kebu Surut yang melihat Pangeran Benowo pun berteriak, "Tangkap anak itu, aku memerlukannya." Tetapi Ki Waskita pun berkata, "Kau tidak akan dapat menangkapnya, Gerbo tua." "Kenapa tidak?" bertanya Kebu Surut. "Pangeran Benowo memiliki kemampuan untuk menghindar," jawab Ki Waskita. Namun Pangeran Benowo sendiri bertanya, "Untuk apa kau akan menangkap aku? Aku memerlukanmu." "Untuk apa? Jika yang berusaha menangkapku orang-orang dari Gua Lampin, aku masih dapat mengerti, karena itu merupakan kebiasaan mereka. Tetapi jika yang ingin menangkapku itu kau, kakek tua, persetan," geram Kebu Surut. Orang tua itu tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia adalah orang pertama yang memasuki halaman bangunan utama, serta berhasil bertemu dengan Pangeran Benowo. Karena itu, maka Kebu Surut tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Beberapa orangnya pun segera mengepung Pangeran Benowo dan Ki Waskita. Sementara di halaman belakang, pertempuran sudah menjadi semakin sengit. Tapi Ki Waskita tidak tinggal diam ketika Kebu Surut mulai beranjak. Maka Ki Waskita pun telah bergeser pula. "Aku ingin memperingatkanmu, Ki Waskita. Minggirlah, aku ingin menangkap Pangeran Benowo. Apakah aku harus membiarkan saja? Atau bahkan kau ingin aku membantumu menangkapnya?" Justru Pangeran Benowo lah yang tertawa, katanya, "Kau agaknya orang aneh, kakek tua." "Baiklah," berkata Kebu Surut, "jika kau mencoba menghalangiku, Ki Waskita, maka yang tertinggal hanyalah namamu saja." Ki Waskita pun segera bersiap. Ia sadar bahwa Kebu Surut adalah orang yang berilmu tinggi. Namun dalam pada itu, Kebu Surut berteriak sekali lagi, "Tangkap Pangeran Benowo hidup atau mati." Beberapa orang pun kemudian telah bergerak bersama-sama. Para pengikut Kebu Surut sama bernafsunya sebagaimana Kebu Surut sendiri, karena mereka telah mendengar bahwa cincin yang diburu oleh Kebu Surut ada pada Pangeran Benowo. 3 orang prajurit dari pasukan khusus yang mengawal Pangeran Benowo pun dengan tangkasnya menahan serangan itu. Dengan pedang di tangan, mereka bertempur dengan garangnya. Tapi lawannya terlalu banyak sehingga beberapa orang di antara mereka sempat mendekati dan menyerang langsung Pangeran Benowo dari beberapa arah. Ketiga orang prajurit yang merasa dibebani tanggung jawab atas keselamatan Pangeran Benowo menjadi gelisah. Tetapi lawan memang terlalu banyak, sementara Pangeran Benowo sendiri sulit untuk ditempatkan di tempat yang tidak terlalu berbahaya. Kemudian Pangeran Benowo sendiri harus bertempur menghadapi lawan-lawannya. Namun Pangeran Benowo tidak lagi mempergunakan sepasang pisau belati.
Tetapi di tangan Pangeran Benawa tergenggam sebatang tombak pendek. Dengan tombak pendek itu, Pangeran Benawa ternyata menjadi semakin garang. Mata tombaknya yang kehitam-hitaman dengan pamornya yang berkergipan berputar di tangannya yang terampil. Namun Pangeran Benawa harus mengerahkan kemampuannya menghadapi beberapa orang yang mengepungnya. Sementara ketiga orang prajurit pilihan yang mengawalnya harus berhadapan pula dengan beberapa orang pengikut Kebu Serut. Dalam pada itu, orang-orang yang ingin masuki halaman bangunan induk tidak lagi membuang-buang waktu dengan melompati dinding halaman, tetapi dinding halaman itulah yang kemudian telah mereka robohkan. Sehingga dengan demikian maka kelompok-kelompok orang telah memasuki halaman itu pula. Namun para prajurit dan para cantrik telah menghadapi mereka. Para prajurit dari pasukan khusus yang berada di halaman itu bersama para cantrik yang sudah memiliki bekal yang cukup segera menyambut mereka. Nampaknya Kebu Serut dan para pengikutnya lah yang mendapat kesempatan terbaik untuk dapat menangkap Pangeran Benawa. Namun ternyata tidak mudah untuk menangkap Pangeran Benawa. Beberapa orang telah mengepungnya dan menyerangnya dari segala arah. Namun setiap kali justru di antara orang-orang yang mengepung itulah yang terdengar teriakan kesakitan. Seorang-seorang di antara mereka terlempar jatuh dan mengerang kesakitan. Sementara itu ketiga orang prajurit dari pasukan khusus yang terpilih untuk mengawal Pangeran Benawa telah mengerahkan segenap kemampuan mereka pula. Setiap kali senjata mereka telah menggores tubuh lawan mereka, ujung senjata itu telah beberapa kali menghujam di dada lawan. Tapi lawan memang terlalu banyak. Para pengikut Kebu Serut yang tidak menepati kesepakatan permainan saat mereka menyerang memang mendapat kesempatan pertama menggapai bangunan utama itu. Namun orang-orang yang mengepung Pangeran Benawa itu terkejut ketika tiba-tiba saja seorang anak muda telah melibatkan diri untuk ikut melawan mereka. Seorang anak muda yang bersenjata tongkat. Dengan garangnya anak muda itu mengayun-ayunkan tongkatnya di antara serunya pertempuran. Pangeran Benawa yang melihat kehadiran anak muda itu tersenyum, katanya, "Hei, bagaimana dengan para cantrik yang lain, Paksi? Mereka dapat menempatkan diri mereka dengan baik, Pangeran," jawab Paksi. "Bagaimana dengan Ki Panengah? Bersama Ki Kriyodarmo, mereka berada di antara para cantrik yang memberikan perlawanan dengan baik." Pangeran Benawa tertawa. Ia tidak menanyakan Raden Sutawijaya karena Pangeran Benawa yakin akan kelebihan saudara angkatnya itu. Pertempuran pun semakin lama menjadi semakin seru. Ternyata tidak semua orang berilmu tinggi segera mampu mencapai bangunan utama. Kelompok-kelompok prajurit telah menahan mereka, sementara itu para prajurit terpilih dengan garangnya telah menepis setiap serangan dari gerombolan yang menginginkan memiliki cincin kerajaan yang berada di tangan Pangeran Benawa. Kecuali Kebu Serut dan para pengikutnya. Bahkan mereka harus memberikan korban yang semakin banyak. Ki Panengah, Ki Kriyodarmo, dan bahkan Raden Sutawijaya bukan jenis pembunuh yang tidak berjantung. Meskipun di peperangan yang sengit, mereka masih mampu membuat pertimbangan untuk tidak membunuh lawannya, tetapi sekedar membuat mereka tidak berdaya. Namun jika senjata mereka pada suatu saat menyentuh jantung, adalah satu hal yang memang sulit untuk dihindari. Namun akhirnya bukan hanya Kebu Serut sajalah yang telah masuki halaman di belakang bangunan utama itu. Ternyata para pemimpin dari gerombolan dan perguruan yang lainnya sampai juga ke halaman belakang bangunan utama itu. Ketika Gedak Panunggal melompati dinding yang roboh, maka ia pun segera melihat betapa orang-orangnya yang telah mendahului masuki halaman itu mengalami kesulitan. Gedak Panunggal pun menggeram, ia pun segera mendekati seorang tua yang dengan mudahnya menghalau
Orang-orang yang datang menyerangnya dari arah manapun juga. Luar biasa, desis Gedhak Panunggul. Siapa namamu? Orang itu mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun berdesis. Namaku Kriyodarmo. Kau tidak bertanya namaku? Justru Gedhak Panunggal lah yang bertanya. Ki Kriyodarmo tersenyum, namun ia pun kemudian bertanya, bukankah namamu tidak menakutkan sehingga aku akan dapat menjadi pingsan karenanya? Namaku Gedhak Panunggal. Ki Kriyodarmo menarik napas dalam-dalam, sementara Gedhak Panunggal itu pun bertanya, kenapa? Untunglah aku belum pernah mendengar namamu. Persetan dengan kau iblis tua, minggirlah atau bersiaplah untuk mati. Tidak, jawab Ki Kriyodarmo. Tugasku masih banyak, aku masih belum bersiap untuk mati. Gedhak Panunggal tidak menjawab lagi, tetapi ia pun segera bergeser dan bersiap untuk bertempur. Sementara itu Ki Kriyodarmo telah bersiap pula. Sebilah pedang telah tergenggam di tangannya. Lawannya juga telah memegang senjata yang mendebarkan sebuah bindi yang bergerigi tajam. Keduanya segera terlibat dalam pertempuran yang seru. Namun ternyata kekerasan dan kekasaran Gedhak Panunggal sangat menyulitkan Ki Kriyodarmo. Karena itu maka setiap kali Ki Kriyodarmo harus berlompatan mengambil jarak. Seorang cantrik yang bertubuh tinggi tegap tidak membiarkan Ki Kriyodarmo dalam kesulitan. Dengan bekal ilmu yang telah dimilikinya, maka cantrik itu pun telah melihatkan diri melawan Gedhak Panunggal. Bahkan seorang lagi cantrik yang bergabung dengan mereka, karena cantrik itu tahu bahwa Ki Kriyodarmo lah yang telah diserai untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan padepokan bagi mereka. Jika terjadi sesuatu atas Ki Kriyodarmo, maka pembangunan padepokan itu tidak-tidaknya akan terhambat, berkata para cantrik itu dalam hati mereka. Benarnya lah para cantrik pun sudah memiliki ilmu dasar yang kuat. Bersama Ki Kriyodarmo yang juga berilmu tinggi, maka mereka merupakan lawan yang berat bagi Gedhak Panunggal. Sementara itu, yang berusaha masuki halaman bangunan utama, kemudian dinding halaman itu roboh. Namun sebagian dari para penyerang itu tetap tertahan di luar dinding yang roboh itu. Wirobonggo yang datang dari depan bersama para pengikutnya harus bertempur menghadapi Ki Rangga Suratomo. Ternyata pertahanan Ki Rangga itu juga sulit untuk ditembus. Ki Rangga adalah prajurit pilihan yang berilmu tinggi. Sehingga dengan demikian maka sulit bagi Wirobonggo untuk dapat melewati Ki Rangga Suratomo. Wirobonggo sendiri yang berhadapan langsung dengan Ki Rangga Suratomo segera menyadari bahwa Ki Rangga memiliki kemampuan yang tinggi. Namun Wirobonggo tidak segera dapat mengenalinya bahwa ia berhadapan dengan seorang perwira prajurit Pajang yang tangguh. Tetapi Wirobonggo pun segera yakin bahwa yang menghadapinya itu bukan sekedar seorang tukang blandong, penebang dan membelah kayu atau seorang tukang kayu yang menyiapkan pekerjaan kayu bagi sebuah padepokan. Siapa kau sebenarnya di sana? Namun Ki Rangga itu menjawab, aku Surakompak. Aku seorang penebang pohon yang kenamaan di seluruh Pajang. Bahkan pohon-pohon yang dianggap keramat seperti apapun, aku akan sanggup menebangnya. Baliknya pohonan yang berdiri dekat dengan bangunan dan di atas jalan-jalan atau di tempat-tempat yang rumit lainnya, aku akan dapat menebangnya tanpa menimbulkan kerusakan apapun, serta tidak akan menutup jalan meskipun hanya sekejap. Persetan, geram Wirobonggo. Jangan berharap aku mempercayaimu. Terserah kepadamu, aku tidak akan memaksamu untuk percaya. Tapi kau sendiri akan mengalami, aku akan menebangmu seperti menebang batang pohon pisang. Kau tidak bersenjata kapak. Kapak hanya untuk menebang pohon, tidak untuk bertempur. Pedangmu terlalu baik bagi seorang blandong kayu. Pedangmu adalah pedang seorang perwira prajurit. Ki Rangga Suratomo tertawa, ternyata mata orang itu cukup tajam. Siapa namamu? Bertanya Ki Rangga. Wirobonggo. Ki Rangga mengangguk-angguk dengan nada dalam. Ki Rangga pun berdesis.
Pulang sajalah, ajak orang-orangmu. Apa sebenarnya yang kau maui dengan menyerang perkemahan ini? Aku tidak gila untuk begitu saja pergi. Serahkan Pangeran Benowo. Kalian semuanya akan selamat. Tapi jika tidak, maka perkemahan ini akan menjadi karangabang. Semua orang akan mati dan rencana kalian untuk membangun sebuah padepokan hanya tinggal sebuah mimpi buruk saja. Jika demikian, kita akan bertempur untuk menentukan siapakah yang harus tunduk di antara kita. Wirobonggo menggeram. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang yang tegar. Menghadapi pertempuran yang sengit itu, tanpa sedikit pun menunjukkan kegelisahan atau kecemasannya. Sejenak kemudian Wirobonggo pun telah melompat menyerang, sedangkan Ki Ronggo dengan tangkasnya meloncat mengelakkan serangan itu, namun dengan cepat pula membalas menyerang. Pertempuran di antara keduanya pun segera menjadi semakin seru. Keduanya kemudian telah bertempur semakin cepat dan keras. Dalam pada itu, pertempuran di pinggir hutan Jabung pun menjadi semakin sengit. Orang-orang dari gerombolan dan perguruan yang telah menyerang perkemahan itu berusaha untuk mencapai bangunan utama. Tapi mereka mendapat perlawanan yang sangat berat, meskipun ada di antara mereka yang berhasil menyusup dan memasuki halaman bangunan utama. Namun di halaman itu mereka juga mendapat perlawanan yang sangat keras. Sementara itu Raden Sutawijaya bertempur bersama beberapa orang cantrik serta pasukan khusus yang ditempatkan di halaman bangunan utama itu. Tapi semakin lama Raden Sutawijaya telah tergeser sampai ke samping bangunan. Namun tidak seorang pun yang mampu menghentikannya. Setiap kali orang-orang yang bertempur di sekitarnya telah terlempar keluar dari arena tanpa dapat melibatkan diri lagi dalam pertempuran. Namun Raden Sutawijaya terkejut ketika di arena pertempuran itu ia melihat beberapa orang perempuan yang bertempur dengan garangnya. Mereka menyeruak di antara dentang senjata yang beradu, langsung menghentakkan kemampuan mereka mendesak para cantrik dan prajurit yang bertahan. Namun Raden Sutawijaya segera mengetahui bahwa mereka adalah para murid dari perguruan Kuo Lamping. Perguruan sesat yang menghimpun beberapa orang perempuan yang dapat mereka pengaruhi dan bahkan kemudian bersedia berjalan seiring. Belum lagi Raden Sutawijaya mengambil sikap, tiba-tiba saja dua orang perempuan cantrik telah berdiri di hadapannya. Aku tentu berhadapan dengan Raden Sutawijaya, desis seorang di antara mereka. Kau siapa? Bertanya Raden Sutawijaya. Namaku Mloyowerdi. Aku Megar Permati, Raden. Jadi kalian para pemimpin di perguruan Kuo Lamping. Dari mana Raden mengetahuinya? Nama kalian telah dikenal oleh semua orang muda di Pajang. Pasang perempuan cantik yang memimpin sebuah perguruan yang disebut Kuo Lamping. Raden, apakah Raden pernah mendengar nama kami? Bertanya Mloyowerdi. Tentu, jawab Raden Sutawijaya. Sebenarnya sudah lama aku ingin bertemu dengan kalian, tetapi agaknya baru sekarang aku mendapat kesempatan. Pangeran ingin bertemu dengan kami, ya? Apakah Raden punya kepentingan dengan kami? Ya, aku ingin melihat apa yang kau simpan dalam sarangmu di Kuo Lamping. Raden, kami tidak menyimpan apa-apa. Semua orang tahu tentang tabiatmu, bagaimana semua orang tahu tentang kemampuanmu berdua. Mloyowerdi pun tertawa, katanya, kami memang ingin memohon Raden bersedia datang ke padepokan kami. Kami memang datang untuk menjemput Raden dan Pangeran Benowo. Jika Raden dan Pangeran Benowo bersedia datang ke perguruan kami, maka kami berjanji untuk melepaskan semua orang yang pernah kami simpan di perguruan kami. Aku dan adikku Megar Permati hanya akan menghamba kepada Raden dan Pangeran Benowo. Tiba-tiba saja terasa tengkuk Raden Sutawijaya meremang. Ketika Mloyowerdi melangkah mendekat, maka Raden Sutawijaya pun bergeser surut. Mloyowerdi semakin mendekat, demikian pula Megar Permati. Dengan nada suaranya yang tinggi dan dibuat-buat, Megar Permati berkata, Raden, jika Raden bersedia datang ke perguruan kami, maka Raden akan berada di tengah-tengah kehidupan yang hanya dapat ditandingi oleh mimpi.
dan angan-angan. Selain kami berdua, maka perempuan-perempuan cantik akan berada di sekitar Raden setiap saat. Raden akan dapat meyakini bahwa Raden akan berada dalam taman yang penuh dengan bunga-bunga yang harum baunya, serta tenggelam dalam kehangatan pelayanan kami. Raden Sutawijaya bukanlah anak-anak lagi, namun sikap Malayawerdi dan Megar Permati membuat tubuhnya menjadi gemetar. Ketika di luar sadarnya ia memandang wajah perempuan-perempuan cantik itu, terasa kekuatan yang aneh telah mencekam jantungnya. Namun Raden Sutawijaya bukan orang kebanyakan, justru Malayawerdi dan Megar Permati telah membuat suatu kesalahan karena mereka berusaha untuk menguasai perasaan Raden Sutawijaya dengan ilmu. Raden Sutawijaya segera menyadari bahwa kedua orang perempuan itu sedang berusaha untuk mencekam hatinya lewat pandangan mata mereka. Jika hal itu terjadi pada orang lain, maka dengan beradu pandang, maka orang itu akan segera tunduk kepada kehendak Malayawerdi atau Megar Permati. Tapi berbeda dengan Raden Sutawijaya. Raden Sutawijaya yang mengetahui bahwa keduanya memiliki ilmu yang dapat memaksakan kehendak mereka lewat benturan pandangan mata. Sama sekali tidak menghindarinya. Sekali-kali dipandanginya mata Malayawerdi dan sejenak kemudian ditatapnya dengan tajam mata Megar Permati. Semula Malayawerdi dan Megar Permati berpengharapan bahwa Raden Sutawijaya akan segera tunduk kepada mereka. Bahkan Raden Sutawijaya akan dapat mereka peralat untuk mengikat Pangeran Benowo pula. Sementara itu, mereka tidak hanya akan memiliki Pangeran Benowo, putra Kanjeng Sultan Pajang, tapi juga cincin yang sedang diperebutkan itu. Namun wajah mereka pun semakin lama justru menjadi semakin tegang. Malayawerdi dan Megar Permati merasakan tusukan-tusukan halus di jantung mereka. Setiap kali mereka beradu pandang dengan Raden Sutawijaya, justru dada mereka lah yang telah berguncang. Kedua orang perempuan cantik itu mula-mula tidak menyadarinya, namun semakin lama terasa dada mereka mulai menjadi nyeri. "Raden," desis Malayawerdi. Raden masih belum menjawab. "Ya Raden," Megar Permati pun ingin meyakinkan apa yang telah terjadi. "Jawablah permohonan kami." Raden Sutawijaya pun kemudian menjawab, "Nyi Malayawerdi dan Nyi Megar Permati, aku adalah putra pemanahan serta putra angkat Kanjeng Sultan Adiwijaya di Pajang. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah aku pantas berada di sarang kalian bersama Dimas Pangeran Benowo? Jika saja aku ingin berada di antara perempuan-perempuan cantik, aku dapat menghimpun 1000 perawan cantik di seluruh Pajang. Mereka tentu lebih berarti bagiku dari perempuan-perempuan di Guwa Lampin." Wajah Malayawerdi dan Megar Permati menjadi merah. Ternyata bahwa ketajaman itu mereka segera mampu menikam jantung Raden Sutawijaya. Karena itu maka Nyi Malayawerdi pun menggeram. Raden telah menghina kami sebagai perempuan dan menghina kami sebagai pemimpin sebuah perguruan yang besar dan memiliki kekuatan. Tunduklah kepada perintah kami, meskipun Raden adalah putra pemanahan serta putra angkat Sultan Pajang. Apalagi sebentar lagi Pajang akan kami hancurkan, kekuasaan Kanjeng Sultan akan kami tumbangkan. Raden jangan mengira bahwa kami tidak tahu apa yang ada di dalam istana Pajang. Istana Pajang tidak lebih bersih dari padepokan kami. Ada beberapa puluh perempuan yang tersekap dalam istana itu, bahkan tentu jauh lebih banyak dari laki-laki yang ada di perguruan kami. Selama ini kami membiarkan saja dugaan orang bahwa kami telah menyimpan laki-laki di perguruan kami dalam kerangkeng-kerangkeng yang benarnya tidak lebih dari sekedar fitnah. Nah, apakah perempuan-perempuan di istana juga tidak ubahnya hidup dalam kerangkeng? Dada Raden Sutawijaya bagaikan dihentak dengan sebongkah batu padas. Darahnya telah menjadi panas, namun Raden Sutawijaya masih menjawab, "Jika kau tahu demikian, kau pun tentu tahu bahwa aku akan merasa lebih baik berada di istana daripada di padepokanmu. Di istana kamilah yang berkuasa, sementara di padepokanmu kalianlah yang berkuasa."
Di istana kami dapat menentukan sendiri apa yang ingin kami lakukan. Sementara bersamamu, maka kami adalah budak-budakmu. Persetan dengan dongeng itu, Megar Permatilah yang menjadi tidak sabar. Tunduklah pada perintah kami. Jika pandangan mata kami tidak mampu menguasai kebebasan kehendakmu, maka kemampuan serta ilmu kami akan dapat menundukkanmu. Jika kau luput dari tangan kami, maka kami akan lebih senang melihat kau binasa, anak pemanah. Jantung Raden Sutawijaya bagaikan membara mendengar cacian Megar Permati. Tapi Raden Sutawijaya mempunyai pengalaman yang luas menghadapi segala macam lawan dalam berbagai macam pertempuran. Jika lawannya berhasil membakar jiwanya sehingga kehilangan kendali nalarnya, maka ia sudah menapak ke dalam kenyataan yang buruk. Karena itu betapapun kemarahan menghentak-hentak di dadanya, namun Raden Sutawijaya tetap mampu mengendalikan perasaannya. Bersiaplah, berkata Raden Sutawijaya. Kemudian kita berada di lingkungan pertempuran yang sengit. Jika kita hanya bercanda saja di sini, maka orang-orang yang sedang bertempur itu akan marah kepada kita. Orang-orangmu yang terlempar dari medan dengan luka di tubuh mereka akan mengumpati kalian karena kalian justru tersenyum-senyum di sini. Megar Permati tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja senjatanya telah bergetar di tangannya. Raden Sutawijaya melangkah surut, namun senjata pun segera merunduk. Raden Sutawijaya yang juga bersenjata tombak pendek telah siap menghadapi kedua orang perempuan kakak beradik itu. Sejenak kemudian maka Megar Permati yang marah itu telah melompat menyerang, kemudian disusul pula oleh Mloyowerdi, dua orang perempuan yang berilmu tinggi. Kau akan menyesal, Raden, geram Mloyowerdi. Sambil melompat diayunkannya pedangnya mendatar selangkah surut, sehingga pedang itu sama sekali tidak menyentuhnya. Namun yang kemudian melompat menyerang dengan pedang terjulur adalah Megar Permati. Tetapi justru ujung tombak Raden Sutawijaya terjulur ke arah dadanya, sehingga Megar Permati mengurungkan serangannya. Demikianlah kedua orang pemimpin perguruan Kulo Lampin itu telah bertempur dengan garangnya melawan Raden Sutawijaya. Meskipun keduanya adalah perempuan-perempuan berilmu tinggi, tapi yang mereka hadapi adalah Raden Sutawijaya, seorang yang memiliki ilmu seakan-akan tanpa batas. Pertempuran di halaman bangunan utama perkemahan itu menjadi semakin sengit. Simo Pratimo yang berloncatan dengan garangnya menerkam lawan-lawannya dengan kuku-kuku bajanya yang tajam. Terkejut ketika seorang tua tiba-tiba saja telah berdiri di hadapannya. "Kau siapa, kek?" bertanya Simo Pratimo. "Orang memanggilku Ki Panengah, Kisanak. Kau siapa?" "Namaku Simo Pratimo." "Oh, jadi kaulah yang bernama Simo Pratimo. Kau pernah mendengar namaku?" "Ya, aku pernah mendengarnya." "Nah, sekarang kau mau apa? Kenapa tiba-tiba saja kau berada di medan pertempuran ini? Kau sudah terlalu tua untuk bermain-main dengan senjata, kek. Apalagi kau telah berdiri di hadapanku. Mumpung akalmu masih sempat bekerja dengan bening, minggirlah." "Terima kasih atas kesempatan ini, Ger. Tapi aku adalah seorang hamba di Pajang. Adalah kewajibanku untuk ikut berusaha menyelamatkan Pangeran Benowo." "Nah, bukankah orang-orang ini datang untuk mengambil Pangeran Benowo?" "Dari siapa kau tahu bahwa kami berniat untuk mengambil Pangeran Benowo?" "Semua orang mengatakan bahwa kalian sedang memburu Pangeran Benowo karena kalian tahu bahwa Pangeran Benowo sedang membangun sebuah padepokan di sini. Maka kalian pun telah berdatangan kemari." "Baik, kau benar. Karena itu jika kau mau membantuku menunjukkan di mana Pangeran Benowo bersembunyi, aku akan membebaskanmu, kek. Jika aku menunjukkan di mana Pangeran Benowo bersembunyi kepadamu, maka kawan-kawanmu tetap juga saingan-sainganmu itulah yang akan membantai aku. Aku akan melindungimu," berkata Simo Pratimo. Ki Panengah tertawa, katanya, "Sebaiknya kau berusaha melindungi dirimu sendiri saja, Ger. Jika kau benar-benar sempat bertemu dengan Pangeran Benowo, maka kau tidak akan dapat keluar lagi dari arena ini. Jangan merendahkan aku, kek." "Tidak, aku sama sekali tidak merendahkanmu.
Aku tahu kau berilmu tinggi, tapi aku pun tahu bahwa Pangeran Benowo berilmu sangat tinggi. Simo Pracimo menggeram, namun kemudian ia pun berkata, "Baiklah kek, bersiaplah sebelum aku bertemu dengan Pangeran Benowo. Aku harus menyingkirkanmu lebih dahulu."